pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat menarik mengenai bisnis digital, yaitu adalah mengelola infrastruktur bisnis digital. Bisnis digital merupakan sesuatu yang wajar pada saat ini, mengingat hampir dari segala aspek kehidupan kita mengenal yang namanya digitalisasi. Begitu juga dengan sektor bisnis yang kita sebut dengan e-bisnis atau bisnis digital. Namun, tahukah Anda apa itu infrastruktur bisnis digital? Yuk kita simak. Dalam bukunya, Dave Crevey mengungkapkan bahwa infrastruktur bisnis digital merupakan sebuah arsitektur tentang hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, isi atau konten dan data yang digunakan untuk menyampaikan pelayanan e-bisnis kepada karyawan, konsumen, dan rekan kerja. Dan teman-teman, melalui definisi tersebut, kita mendapatkan kata kunci dalam memahami apa itu infrastruktur bisnis digital, di mana infrastruktur bisnis digital berkaitan dengan hardware, software, data, dan user dalam menyampaikan sebuah informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang begitu pesat, mulai dari komputer, internet, dan berbagai perangkat dalam pengolahan data. Yang paling terasa dalam perkembangan teknologi adalah adanya penggunaan berbagai platform teknologi bisnis digital. Pertama, adanya platform desktop, laptop, dan notebook. Pada dasarnya, fungsi desktop, laptop, dan notebook hampir sama, hanya saja pada sisi penggunaannya yang berbeda. Pada awal perkembangannya, desktop berukuran sangat besar, bahkan dapat memenuhi satu ruangan. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, desktop menjadi jauh lebih modern dan dengan desain yang lebih dinamis. Begitu juga dengan laptop dan notebook yang lebih ringkas dan dapat dibawa kemana-mana. Dalam kebutuhan penggunaan, platform ini dapat digunakan dalam berbagai keperluan, baik itu untuk mengolah data, pengolahan data, analisis data, menyampaikan data, hingga berbagi informasi melalui media internet dan terhubung dengan perangkat lain di seluruh dunia. Dan teman-teman, yang kedua adalah platform mobile dan tablet. Dalam penggunaannya, mobile dan tablet tidak berbeda jauh dengan platform sebelumnya, namun untuk fungsi platform ini jauh lebih fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana dengan ukuran yang mudah digenggam. Perangkat ini menjadi idola dan merupakan perangkat yang harus dimiliki setiap orang pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah platform lainnya. Nah, platform ini berupa platform gaming, platform indoor dan outdoor, kiosk type app, dan juga platform interaktif segment. Dalam infrastruktur bisnis digital, kita perlu memperhatikan beberapa komponen penting. Di antaranya adalah pelayanan bisnis digital menggunakan aplikasi, sistem software, transport network, dan stroke physical, serta data dan konten. Dan teman-teman, kita juga menggambarkan model alternatif pada 5 tingkatan infrastruktur dalam fungsi rantai sistem informasi. Pertama adalah stroke physical, yakni berhubungan dengan hardware atau perangkat keras, atau yang lebih dikenal dengan memori dalam hal penyimpanan data. Kedua adalah processing, yakni memberikan perhitungan dan pernyataan logik mengenai prosesor. Ketiga adalah infrastruktur, di mana infrastruktur dimaknai sebagai manusia penghubung internal dan juga jaringan atau network. Keempat adalah aplikasi dan konten. Bagian ini merupakan tempat data proses oleh aplikasi menjadi sebuah informasi. Dan yang kelima adalah intelligence atau kecerdasan. Nah, merupakan tambahan logika dasar
dalam komputer untuk mengubah suatu informasi menjadi sebuah pengetahuan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, sebaiknya kita membahas secara singkat mengenai teknologi internet. Pada dasarnya, kita mengenal internet sebagai kumpulan berbagai perangkat yang saling terhubung di seluruh dunia dalam hal berbagi data, informasi, dan lain sebagainya. Namun, tahukah Anda bagaimana sebuah bisnis digital terhubung pada teknologi internet? Nah, sebelum masuk pada skema bagaimana bisnis digital terhubung pada internet, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu client server, internet service provider, backbone, business mile, atau web server. Dan untuk selanjutnya teman-teman, itu adalah client server, merupakan konsep arsitektur software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun ke komputer satu ke yang lainnya. Selanjutnya adalah Internet Service Provider yang merupakan perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Ketiga adalah Backbone, merupakan tulang punggung suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk pada skema infrastruktur bisnis digital dan internet. Pada perusahaan bisnis digital terdapat beberapa komponen yang terhubung dengan internet, diantaranya adalah home PC dan juga bisnis PCS yang disebut dengan klien, di mana klien ini merupakan sebuah aplikasi atau sistem yang mengakses sebuah sistem layanan yang berada di sistem atau komputer lain yang dikenal dengan server melalui jaringan komputer. Dan klien ini terhubung pada lokasi ISP perusahaan yang sebelumnya terhubung ke global ISP. Pada perusahaan bisnis terdapat beberapa komputer klien yang saling terhubung dan juga terdapat komputer inti yang berisi semua data komputer klien, di mana data tersebut nantinya akan diolah oleh web server. Dan setiap server klien dan juga web server terhubung pada ISP lokal sebelum terhubung ke layanan internet ISP global. Teman-teman, dalam bisnis digital, kita juga harus mengelola isu-isu dalam menciptakan sebuah pelayanan. Pelayanan untuk konsumen baru dan juga pelayanan digital. Pada bagian ini kita perlu mempertimbangkan berbagai isu dalam kebutuhan pelayanan baru. Seperti domain name selection, di mana kita memilih sebuah domain untuk mendirikan website seperti .com, digunakan untuk keperluan atau kepentingan komersial atau disebut dengan digunakan untuk corporate ataupun ID untuk negara Indonesia, .gov untuk pemerintah ataupun .ac untuk akademik, org untuk organisasi non-profit dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk UFROM Resource Locator yang kita kenal dengan URLs, yang merupakan rangkaian situs web yang tertera berisikan nama folder, protokol, bahasa, dan juga sebagainya. Kemudian juga ada domain name registration yang digunakan untuk registrasi nama domain yang telah diputuskan. Kemudian kita juga perlu memutuskan server hosting, cloud provider, selection of additional software and service platform. Dan selanjutnya adalah managing mengelola komunikasi digital internal melalui intranet dan juga extranet. Pertama, intranet. Intranet merupakan jaringan komunikasi yang digunakan oleh perusahaan dalam lingkungan internal. Jaringan yang berjalan secara internal dalam sebuah perusahaan tetapi menggunakan standar internet seperti HTML dan juga browser. Dengan demikian, intranet seperti internet berskala kecil, tetapi juga dengan proteksi password untuk penggunaan pada internal. Perusahaan intranet juga digunakan secara luas untuk mendukung e-commerce pada sisi penjualan dari dalam fungsi pemasaran, di mana intranet pemasaran digunakan dan bermanfaat dalam hal mengurangi siklus hidup produk, mengurangi biaya layanan pelanggan yang lebih baik, distribusi informasi kantor jarak jauh,
baik secara nasional maupun secara global. Director of Staff, prosedur staff dan manual mutu, serta informasi untuk agen. Tidak lupa pula ya sahabat, untuk buletin dan juga untuk kursus pelatihan. Dan teman-teman, berikutnya yang kedua adalah extranet. Nah, extranet merupakan jaringan komunikasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk komunikasi di lingkungan eksternal perusahaan. Bisa 2 atau lebih jaringan eksklusif yang bergabung untuk tujuan pertukaran informasi. Jika 2 perusahaan atau perusahaan ini dan pemasok ataupun pelanggan menghubungkan intranet mereka, maka hal tersebut sudah bisa dianggap sebagai extranet. Extranet digunakan untuk menyediakan layanan online yang dibatasi untuk konsumen bisnis. Nah, berikut merupakan kegunaan dan juga manfaat dari extranet. Yang pertama itu adalah berbagi informasi dalam lingkungan yang aman. Kedua, pengurangan biaya. Ketiga, pemrosesan dan distribusi pesanan. Serta yang keempat adalah pelayanan pelanggan. Nah teman-teman, selanjutnya adalah informasi atau standar presentasi dan pertukaran data. Informasi grafik dan elemen interaktif yang membentuk halaman web sebuah situs secara kolektif disebut dengan isi, di mana isi merupakan desain teks dan informasi grafis yang membentuk halaman web. Dalam sebuah web tentu kita nantinya akan bergelut dengan yang namanya bahasa pemrograman atau yang kenal dengan dicontohkan ya teman-teman HTML, Hypertext Markup Language. Bisa juga PHP atau Hypertext Text Processor atau Personal Homepage, CSS dalam mendesain web, XML dalam hal sistem website. Dan selain itu, kemampuan pengolahan data juga diperlukan dalam menjalankan berbagai informasi yang masuk dan keluar. Berikutnya adalah layanan web, SaaS, Cloud Computing, dan Service Oriented Architecture atau SOA. Merupakan aplikasi dan layanan perangkat lunak yang disediakan melalui internet dan protokol web dengan aplikasi yang dikelola pada server terpisah dari lokasi pengakses melalui browser web pada komputer penggunaan akhir. Selanjutnya adalah cloud computing. Cloud computing merupakan penggunaan penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi pada server yang terhubung ke internet. Nah, biasanya disediakan sebagai perangkat lunak ataupun penyimpanan data, sebagai layanan berlangganan dan disediakan oleh perusahaan, seperti Google Drive yang disediakan oleh Google dan OneDrive yang disediakan oleh Microsoft Word. Dan berikutnya adalah SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, merupakan kumpulan layanan yang berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari sistem arsitektur yang terdistribusi dan terdiri dari layanan yang berbeda-beda.